free grammar. Context free grammar itu sebetulnya merupakan suatu rule. Jadi kalau sebelumnya kita juga mempunyai rule di dalam lexical analysis, yaitu yang disebut sebagai regular expression. Nah, itu regular expression itu kan rule di dalam scanner. Nah, kalau context free grammar itu juga merupakan rule atau pattern yang digunakan dalam parser. Jadi kita sudah masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi parsing. Nah, learning objektif dari pembelajaran ini adalah Anda dapat mengetahui apa itu definisi dari context free grammar atau biasa disingkat dengan CFG. Kemudian mengetahui juga beberapa tipe atau perbedaan dari grammar yang lain. Kemudian hal yang penting juga bahwa Anda saat ini sudah mengetahui tentang RE atau regular expression. Maka apa bedanya? Kemudian apakah RE itu bisa diubah menjadi CFG? Jadi nanti akan belajar tentang konversi dari RE atau regular expression ke CFG. Outline-nya adalah bahwa kalau secara umum teori language itu diklasifikasikan oleh Chomsky ya. Jadi ada Chomsky classification, itu mengklasifikasi teori bahasa. Kemudian apa itu definisi context free grammar. Kemudian juga di dalam grammar atau context free grammar ada istilah derivation. Nah, ini nanti akan belajar kita ada derivasi kiri, ada derivasi kanan. Nah, kenapa kita belajar derivasi? Itu konteksnya adalah di dalam kita memparsing nanti itu bisa melakukan parsing dari atas atau menggunakan konsep top down, itu biasanya menggunakan derivasi kiri. Kemudian ada parsing dari bawah, itu bottom up menggunakan parsing dari kanan. Nah, outputnya di dalam parsing itu kan hasilnya adalah parse tree. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang parse tree. Kemudian juga teori language dari suatu grammar. Jadi konteksnya grammar itu juga merupakan language. Berarti ada teori nih yang language-nya aturan-aturannya apa. Jadi seperti RE juga punya language, jadi ada aturan-aturannya. Jadi di dalam di materi kita nanti juga ada materi tentang ambigu grammar. Jadi apa itu ambigu grammar? Jadi konteksnya adalah grammar itu mempunyai output yaitu parse tree-nya lebih dari satu, yaitu dikatakan ambigu grammar. Nanti apa ciri-ciri ambigu grammar nanti kita akan bahas lebih detail. Kemudian juga sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, materinya berikutnya adalah konversi RE to CFG. Nah, ini kalau kita bicara lebih detail tentang klasifikasi language, tadi bahwa Chomsky itu mengklasifikasikan secara umum bahasa itu menjadi 3 tipe. Ya, ini kalau 3 tipe, di samping itu juga ada tipe 0. Tipe 0 itu tipe awal ya. Itu konteksnya adalah dikatakan recursively enumerable language. Jadi konteksnya di sini menggunakan enumerable language, konteksnya seperti bahasa 01 ya. Jadi maka di sini menggunakan Turing machine, jadi bahasa mesin lah. Kemudian ada tipe 1 context sensitive language. Jadi ini context sensitive language berarti bahasa yang sensitif terhadap konteks. Kemudian yang tipe 2 itu atau context free grammar. Jadi nanti context free grammar itu dia ada contohnya di situ ada push down automation, push down automata. Push down automata itu konteksnya bahwa nanti contohnya itu paling gampang adalah waktu Anda membuat HTML. Jadi kalau HTML scripts itu kan kalau Anda perhatikan pasti mulai dari body, jadi kurung buka kurung tutup body, kemudian diakhiri dengan body juga. Atau misalnya B untuk ball itu kan diawali dengan kurung buka siku kurung tutup B, kemudian diakhiri dengan kurung buka slash ball. Nah, ini untuk mengidentifikasi atau
mengevaluasi bahwa suatu teks HTML itu sudah memenuhi atau belum, itu salah satunya dengan konsep pushdown automata. Jadi dia menggunakan pendekatan stack ya. Jadi dibaca dari kiri, kemudian stack itu kan LIFO ya, last in first out. Jadi dia stack, kemudian stack yang awal kemudian dibandingkan dengan yang terakhir, itu sama atau enggak, itu konteks di dalam pushdown automata. Kemudian nanti maka context free grammar itu kita nanti saat bicara lebih detail lagi implementasinya itu waktu melakukan pergerakan parsing itu menggunakan stack, baik itu pergerakan parsing top down maupun bottom up, karena konteksnya adalah pushdown automata tadi. Jadi dia membaca dari kiri ke kanan kemudian dimasukkan ke dalam stack. Kemudian tipe yang 3 itu regular language. Ini konteksnya adalah finite automata. Regular language kita sudah belajar sebelumnya, yaitu tentang regular expression. Regular expression itu finite automata itu kan ada DFA, NFA. Nanti kalau di pushdown automata itu menggunakan CFG. Ini sebenarnya perbedaannya. Ini mungkin nggak terlalu ini ya, teori aja, bahwa di tipe 0 ada tipe 1, tipe 2, kemudian tipe 3. Tapi intinya bahwa kalau tipe yang akan kita pelajari itu ada di tipe 2, yaitu context free grammar. Kemudian di sini context free itu adalah cocok untuk sintak analisis, maka kita akan konteksnya nanti kan di sintak analisis. Kemudian di sini ada tidak, ini tentu saja ada production ya. Jadi nanti di dalam kita belajar sintak analisis itu ada produksi itu ada derivasi. Kemudian kalau regular expression kita sudah belajar ada finite automata. Finite automata itu didefinisikan menggunakan DFA, NFA. Anda sudah tahu atau sudah belajar. Kemudian di dalam DFA, NFA itu ada bisa digunakan untuk merecognize inputnya itu adalah word atau kata. Tapi kalau di dalam sintak analisis nanti inputnya itu bukan hanya word atau kata, tetapi adalah rangkaian kata. Karena bentuknya adalah sintak itu adalah merupakan struktur dari kata-kata. Oke, kita akan belajar lebih detail tentang apa itu context free grammar. Context free grammar itu prinsipnya adalah merupakan suatu programming. Jadi ini defined programming language used to describe document format such as ini. Sebenarnya context free grammar itu adalah suatu program yang didefinisikan ya. Memang kita mendefinisikan untuk kita bisa mendeteksi ya, atau konteksnya kan merecognize, sama dengan RE. RE itu kan kita bisa definisikan. Mendefinisikan apa sih? Sebetulnya kan mendefinisikan aturan agar hasilnya itu dengan aturan tersebut dia dapat merecognize apa saja yang sesuai dengan aturan, itu kan. Jadi kalau yang tidak sesuai dengan aturan jadi dianggap salah, kalau yang sesuai dengan aturan dianggap benar. Itu aturan-aturan di dalam pendefinisian kata itu menggunakan RE. Tapi kalau aturan-aturan di dalam mendefinisikan sintak itu disebut CFG. Jadi ini contohnya nih document type definition. Jadi misalnya contoh di XML, jadi itu juga aturan-aturan. Pasti XML itu juga sama dengan HTML. Itu kan tadi ada aturan bahwa kalau kita mendefinisikan suatu kata itu kan ada aturan-aturan yang mulai awal dan akhirnya apa dan seterusnya. Istilahnya adalah format di dalam aturan-aturan untuk mendefinisikan dokumen-dokumen di dalam XML. Oke, kemudian dari automatanya, jadi automaton itu konteksnya kan language-nya disebut sebagai PDA. PDA di sini yang pushdown automata. Jadi PDA ini maka akan mendefinisikan jadi ke dalam CFG. Kemudian dengan CFG ini maka formality of parsing concept. Jadi ini memang
CFG itu sebagai konsep formal untuk melakukan parsing. Nah, jadi paling gampang ini istilahnya kan kalau di dalam scanner itu kan aturannya untuk membuat aturan itu menggunakan RE. Nah, sekarang untuk membuat aturan di dalam parsing itu menggunakan CFG. Tentu saja CFG itu bentuknya itu adalah bentuk ekspresi matematik. Jadi ekspresi matematiknya seperti apa? Ini seperti ini. Jadi formal definition of CFG ini ekspresi matematik. Kalau ekspresi matematik itu biasanya kan pasti ada parameter-parameter. Jadi ya matematik itu kan biasanya ada rumus. Ya, ini konteksnya di sini ekspresi matematik dengan parameter. Jadi CFG-nya misalnya didefinisikan G itu adalah CFG, itu bisa direpresentasikan dengan VTPS. Nah, VTPS itu apa? VTPS adalah V itu adalah set of variable. Set of variable itu biasanya di dalam CFG itu dituliskan dengan variabel huruf besar, atau ini biasanya dengan huruf besar. Kemudian T itu adalah set of terminal. Nah, biasanya direpresentasikan dengan huruf kecil. Nah, aturannya adalah V irisan T itu sama dengan himpunan kosong. Artinya tidak boleh ada V yang ada di T, begitu juga T yang ada di V. Jadi ini irisannya himpunan kosong. Ya, contoh misalnya tadi kan saya contohkan set of variable itu adalah huruf besar. Huruf besar sama huruf kecil itu kan kalau diiris atau di irisan nggak ada irisannya kan, nggak ada huruf kecil dan besar kan nggak ada. Huruf besar ya huruf besar, misalnya G huruf besar ya bentuknya G. Tapi huruf kecil G ya huruf kecil bentuknya G ini masa G bentuknya pasti bukan begini ya kan. Jadi kalau diiris ya nggak ada ya kan gitu. Jadi himpunan kosong. Contohnya huruf kecil sama huruf besar itu ya paling gampang ya jelas ya. Kemudian P itu adalah production. Production itu apa? Ada definisi. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang RE. RE itu kan ada regular definition. Nah, regular definition itu kan bentuknya ada definisi seperti ini. Nah, kalau definisi seperti ini di dalam CFG disebut production. Jadi kalau di dalam regular expression kemarin kan namanya regular definition, ya kan? Kemudian A itu variabel. Variabel itu apa? Variabel A di sini. Jadi ini kalau variabel itu ya gabungan antara V dan T. Jadi variabel itu bisa variabel terminal, bisa variabel non terminal. Kemudian S adalah stat symbol. Stat symbol di sini konteksnya adalah variabel non terminal yang paling awal. Jadi ini konteksnya ya seperti waktu kita belajar tentang DFA atau NFA. Itu kan ada mulainya di mana, ya kan? Ada node, terus kemudian ada tanda panah, itu tempat mulai. Nah, begitu juga kalau di dalam CFG ini ada tanda variabel apa harus dimulai. Nah, ini penting karena kalau kita nggak tahu tentang variabelnya dari mana kan, ya nanti kalau kita startnya di mana nggak tahu. Jadi karena start yang berbeda itu hasil language-nya berbeda. Itu konteksnya. Maka harus diketahui start simbolnya apa. Itu untuk memulai. Oke. Kemudian tadi kan ada production ya. Production itu apa? Tadi production itu kan contohnya kan definisi ya. Kalau sebelumnya itu kan definisi dari suatu ekspresi ya atau suatu variabel. Jadi grammar definition ini contoh production ini kan misalnya sentence. Ya, sentence itu kan bisa didefinisikan ya. Kalau kita bicara sentence itu kan kalimat ya, bahasa Indonesia kalimat. Itu kan bisa didefinisikan bisa aja berisi subjek, predikat gitu kan, atau bisa aja subjek, predikat, objek. Itu sentence ya kan. Nah, ini kemudian
subjeknya itu apa? Bisa didefinisikan subjek itu kan bisa nouns, berarti kata-kata yang noun ya, kata benda. Kemudian predikatnya itu apa? Nah, kalau di sini predikatnya itu adalah verb and object. Jadi predicate di sini verb itu kata kerja dan objek. Objeknya itu apa? Objek juga noun. Jadi noun itu apa? Noun itu kan di sini juga masih suatu variabel ya. Variabelnya itu misalnya nounnya itu bisa misalnya dog, rice, people dan lain-lain. Kemudian verb itu kan kata kerja bisa eat dan lain-lain. Ini himpunan di sini itu merupakan variabel. Jadi himpunan di sini variabel. Kemudian seperti di dalam RE itu ada tanda ini, tanda garis ini ya. Itu garis itu menunjukkan or atau alternatif or choice. Jadi ini pilihan ya, pilihan. Kan kita bisa memilih untuk menggabung membuat suatu sentence itu bisa memilih apakah it atau hit misalnya. Kita bisa dog eat something misalnya dog eat. Nah itu kan gabungan. Kemudian atau people hit something itu kan bisa seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ini application of the above through derivation process repeatedly with result in complete sentence example. Ya ini kan dengan aplikasi dari production rule di atas di ini, maka kan kita bisa membuat suatu sentence. Jadi misalnya ini people eat rice atau dog eat dog, ya, hit the dog. Ya. Ini contoh ya. Ini hasil ini itu kan diperoleh dari definisi ini. Ya, kemudian apakah hasil itu bisa wrong atau salah atau benar? Itu kan akan dievaluasi berdasarkan aturan ini. Jadi aturannya itu kan tadi subjek, predikat, kemudian di dalam predikat itu ada verb, ada objek. Jadi kalau misalnya sentence seperti ini, eating rice people. Jadi eating rice people. Jadi ini kan rice itu kan noun. Jadi kan people juga noun. Padahal kan tadi nggak ada aturan subjek noun, ya kan? Atau predikat noun. Jadi kan sehingga ini dikatakan salah karena nggak memenuhi aturan dari bentuk rule di sini. Ya, itu contohnya. Kemudian apa itu derivasi? Jadi derivasi, jadi production derivation process from top to bottom. Jadi derivasi itu konteksnya adalah ini simbol derivasi biasanya disimbolkan dengan panah ya. Ini panah. Panahnya itu biasanya panah satu aja. Ini panah untuk menyimbolkan aja. Derivasi itu apa sih? Derivasi itu sebenarnya paling mudah memahaminya. Derivasi itu mengganti. Derivasi itu mengganti. Jadi proses penggantian itu bisa leftmost derivation, berarti mengganti dari paling kiri. Rightmost derivasi berarti mengganti dari variabel-variabel paling kanan. Itu aja. Ini cara mudah ya. Cara memudahkan derivasi itu mengganti. Contohnya yang tadi mengganti misalnya begini. Ada subjek. Ini kan subjek predikat. Ini kan sentence isinya subjek predikat. Subjek ini kan bisa sebagai noun, berarti kan subjek ini apakah dia noun, diganti kan. Kemudian predikat itu bisa verb atau objek, berarti kan di sini bisa verb objek kan gitu. Kemudian objek itu bisa noun ya sama diganti. Kemudian noun itu bisa diganti dengan dog atau ini atau ini. Jadi itu konteks. Kemudian cara menggantinya itu yang bisa mengganti dari kiri. Jadi kalau kita ada rangkaian kata ya, rangkaian kata seperti ini, kita kan menggantinya, mengidentifikasinya apakah membaca dari kiri atau membaca dari kanan. Kan itu yang dikatakan, kalau membaca dari kiri berarti kan kita menggantinya dari kiri, kalau membaca dari kanan berarti menggantinya dari kanan. Sehingga kalau membaca dari kiri itu disebut leftmost derivation. Itu cara memudah memahami ya untuk hal ini. Jadi di sini leftmost derivation perform at the leftmost. Kemudian kalau rightmost derivation perform at the right variable. Jadi konteksnya adalah dari kanan dari kiri. Jadi contohnya ini kan dog eat dog. Ya, dog eat dog itu benar karena tadi kan ini
subjek, subjek itu noun, kemudian it itu predikat, predikat noun. Ini verb, ini noun. Jadi kan ini dua-duanya jadi predikat. Berarti kan sentence, benar kan? Kemudian untuk ini kan kita tahu bahwa sentence itu derivasinya hanya ke, ini kalau kita lihat sentence hanya berderivasi ke subjek predikat, maka hanya bisa diganti dengan subjek predikat. Kemudian subjek predikat itu kan tadi konteksnya bisa diganti, ini subjek, subjek, ini predikat bisa verb, dog. Berarti kalau seperti ini kan diganti dari kanan. Kemudian subjek, verb, noun, jadi ini objek noun. Kemudian noun itu dog, ya kan. Kemudian kalau dog kan udah nggak bisa diganti lagi, baru verb diganti it. Kemudian itu udah nggak bisa diganti lagi, baru noun diganti dog. Nah, ini jadi dog, it, dog. Jadi ini proses penggantian ini. Jadi ini contoh derivasi. Jadi kemudian proses penggantian itu bisa dilakukan dari kiri atau dari kanan. Jadi kalau yang seperti ini disebut Reckmos derivasi karena dilakukan dari kanan. Nah, bisa nggak dari kiri? Ya bisa. Kalau dari kiri berarti kan subjek ini tinggal diganti. Jadi subjek predicate. Kemudian subjeknya atau subjeknya kan menjadi noun. Nah, subjeknya noun jadi dog. Kemudian predikatnya baru verb. Verb objek. Kemudian verbnya apa diganti. Kemudian baru objeknya noun di dog. Jadi konteksnya seperti itu aja. Oke. Kemudian ini adalah contoh untuk CFG di dalam kita menuliskan ekspresi aritmatik, ya kan? Jadi kalau sebelumnya kita belajar tentang lexical analysis, itu kan kita bisa mendefinisikan number, ya kan? Number itu kan ada aturan. Kemarin kan number itu digit ya, digit, kemudian dan seterusnya. Atau bisa berupa identifier, identifier letters, kemudian diikuti letters bintang, kayak gitu kan. Nah, kalau di dalam grammar itu kan sudah ekspresi, jadi beda ya. Kalau ekspresi itu adalah gabungan dari elemen atau ekspresi itu, ini expression ya. Expression itu udah gabungan dari beberapa, kalau di dalam dari lexical analysis itu beberapa token. Jadi ada token number, ada token operator, ada token identifier. Nah, ini contohnya production yang digunakan untuk mendefinisikan suatu ekspresi aritmatik. Jadi ekspresi aritmatik itu kan ada operasi ini ekspresi aritmatik cuma didefinisikan untuk plus sama kali sama kurung ya. Tapi kan sebetulnya ekspresi aritmatik itu bisa ada yang lain, misalnya ada minus, misalnya ada bagi, ya boleh didefinisikan di sini, ya kan boleh. Ya, tapi untuk case ini sebagai contoh aja bahwa ekspresi aritmatik yang didefinisikan di sini untuk operasi kali bintang itu kali dan jumlah dan kurung buka kurung tutup itu ya. Kemudian variabelnya ini tadi kan ada istilah variabel terminal dan non terminal sebetulnya ya. Jadi kalau kita lihat di depan tadi kan kita ada istilah set variabel. Ini ada variabel dan terminal. Nah, jadi mungkin set of variable ini lebih gampang kalau menamakan bahwa set of variable itu non terminal. Kalau yang di sini terminal. Jadi sehingga kita bisa mengatakan di sini set of non terminal itu biasanya ini E semua ya. Ini set of variable. Kemudian ini set of variable terminal. Karena kan kalau sudah dari A kan nggak kemana-mana. Tapi kalau dari E bisa ke yang lain, E bisa ke yang lain, E bisa ke yang lain. Jadi ini dikatakan expression untuk aritmatik. Jadi ini sebenarnya CFG untuk merepresentasikan operasi aritmatik plus sama kali. Gitu ya. Oke, nah dari sini maka kita bisa dari CFG ini kita bisa mengidentifikasi apakah suatu operasi aritmatik itu memenuhi aturan tersebut, yaitu dengan cara melakukan derivasi.
Jadi kalau derivasinya sukses, berarti memenuhi. Kalau derivasinya gagal, berarti tidak memenuhi. Nah, itu dikatakan sebagai recognize ekspresi aritmatik dengan menggunakan CFG ini. Jadi kalau kita misalkan di sini ada operasi aritmatiknya adalah A ditambah B kali C. Nah, di ini ada dalam kurung. Berarti yang AB ditambah dulu baru dikali C. Jadi bintang di sini bukan bintang seperti di RE ya, tetapi ini adalah bintang untuk perkalian aja. Ini juga penjumlahan. Nah, sehingga kalau kita menggunakan RE ini, menggunakan CFG ini, maka kita bisa menderivasi bahwa awalnya tadi kan kita di sini adalah E bintang E. Nah, kenapa? Di sini sebetulnya ada dua nih, E bisa E plus E bisa E bintang E, atau E bisa E dalam buka kurung E kurung tutup. Nah, ini kan berarti ada pilihan-pilihan. Nah, kenapa kita memilih yang ini bukan yang ini atau bukan yang ini untuk case ini? Karena kan di sini kebetulan di sini dalam kurung, tapi setelah dalam kurung di sini ada bintang dan C. Berarti ini bisa diekspresikan dengan E kali E. Kemudian ini kan berarti setelah E kali E, kemudian di derivasi lagi bahwa E itu bisa derivasi ke E kurung buka E kurung tutup kali E. Jadi ini kan diganti E ini diganti ini, ya kan? Kemudian E ini, E yang dalam ini bisa diganti lagi. Tadi kan ada definisi E plus E, maka ini yang diganti lagi, ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini, kan ini proses penggantiannya ini disebut penggantian kiri ya, tadi left mouse ya. Jadi kalau udah E plus E kali E, nah ini baru yang E ini, itu kan tadi derivasinya bisa A, B, dan ini bisa karena di sini A berarti ganti A, ya kan? Nah, A ini udah nggak bisa diganti lagi, maka berikutnya yang E ini diganti dengan B. B udah nggak bisa, berikutnya lagi E diganti dengan C. Nah, sehingga diperoleh suatu ekspresi ini. Nah, dengan konteks seperti ini, maka E ini bisa rule ini bisa memperoleh atau bisa mengidentifikasi ini dengan benar. Maka ekspresi ini benar dengan memenuhi rule atau memenuhi CFG ini. Ini itu konteksnya. Jadi prinsipnya adalah CFG itu adalah rule untuk mendefinisikan suatu ekspresi. Ekspresi itu apa aja, bisa ekspresi aritmatik, ekspresi logit, atau ekspresi sentence. Kemudian setelah kita membuat ekspresi, kita akan cocokkan apakah ekspresi itu bisa diderive atau bisa dikenali dengan rule CFG tersebut. Nah, kemudian ada derivation notation. Derivation notation itu sebetulnya kan aturan-aturan ya di dalam CFG. Kan sebelumnya kita udah kenal ada aturan-aturan karena CFG juga language, maka ini ada istilah GM. GM itu artinya derivation M time in row in the grammar G. Jadi M time GM artinya dia derivasi M kali. Jadi kalau seperti ini kan derivasi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, ya kan kayak gitu. Jadi M-nya itu berapa kalinya. Nah, tapi kalau G bintang berarti bisa sebanyak-banyaknya. Ini kan derivation 0 or more time in row in the grammar. Jadi ini in row artinya berurutan ya, berurutan dari grammar tersebut, grammar G. Nah, ini itu kan seperti di dalam RE ya, ada istilah closure. Nah, closure itu kan kalau di RE kan empty sampai tak terhingga. Ini kalau yang di G ini itu derivasinya 0, berarti derivasi 0 berarti tidak melakukan derivasi sampai M time. Jadi kalau derivasi 0 berarti dia sendiri gitu kan. Oke. Kemudian convention using symbol. Nah, ini convention. Convention itu apa sih artinya? Convention itu sebetulnya apa ya? Convention itu aturan tidak tertulis ya. Jadi aturan tidak tertulis menggunakan simbol. Jadi kalau tadi saya sudah menjelaskan di awal
variabel itu biasanya direpresentasikan dengan huruf besar. Jadi contohnya ini kan A, B, C, D, E, N, S. S itu biasanya merepresentasikan S sebagai start symbol. Ya ini A, B, C, D sebetulnya biasa menggunakan huruf besar. Nah, kalau terminal itu biasanya menggunakan lowercase, huruf kecil. Nah, di samping lowercase atau huruf kecil juga biasanya terminal itu digunakan untuk operator-operator, misalnya plus, minus, bintang itu, atau ini biasanya begitu di terminal. Jadi terminal itu kan ya terminal itu berarti kan tidak berlanjut, tidak ada derivasi berikutnya. Tapi kalau variabel itu berarti ada derivasi berikutnya. Kemudian terminal or variable ini, terminal or variable biasanya simbolnya adalah XYZ. Ini XYZ itu terminal or variable. Ini konteksnya adalah menggabungan antara terminal yang tadi huruf besar atau variable. Nah, oleh karena itu kalau memang didefinisikan ini convention ya, convention itu aturan tidak tertulis ya. Kalau XYZ untuk terminal or variable berarti ya di dalam variable ini maka jangan menggunakan XYZ karena XYZ bisa berarti terminal, bahwa terminal tadi sebetulnya adalah lowercase, ya kan? Nah, lowercase itu apa aja ya? Lowercase ya huruf kecil kan ada ini lowercase U, V, W, X, Y dan Z di string variable. Nah, ini juga convention ya, convention itu tadi kan aturan tidak tertulis, ya kan. Jadi kalau ditanya ada nggak aturannya, ada nggak apa istilahnya kalau aturan itu biasanya ada lema atau teori kalau di dalam matematik ya. Ya kalau ini convention ya tidak tertulis, ini biasanya adalah orang sering memakai. Yang sering memakai itu misalnya U, V, W, X, Y dan Z itu string variable. String variable itu apa? String variable itu kan string itu kan konteksnya adalah gabungan dari variabel-variabel, ya kan, gabungan dari variabel. Karena string itu kan gabungan dari kata. Ya, kalau string itu string of object itu kan berarti word, ya kan. String of variable berarti gabungan dari variabel-variabel. Kemudian lowercase alpha, beta, gamma, sentential form of V gabungan dari T. Sentential itu artinya sentence. Sentential itu artinya kata atau string yang bisa dibuat atau sentence. Jadi ini ada alpha, gamma. Maka ada istilah ini A derivasi alpha. Ini kan sentential, artinya A ini bisa diganti dengan alpha. Tetapi alpha ini apa? Apakah ini terminal? Bukan. Ini sentential. Berarti adalah string variable. Jadi ini biasanya menggunakan lowercase. Sehingga alpha ini bisa gabungan variabel atau terminal. Jadi alpha itu bisa aja A besar ya, A besar, A atau A kecil A. Itu kan gabungan dari terminal atau variabel, non terminal dan terminal. Itu konteksnya. Sehingga bisa di sentential itu bisa direpresentasikan A derivasi ke alfa 1 atau alfa 2 atau alfa dan seterusnya sampai alfa n. Ini sentential. Nanti supaya ini convention ini mudah dipahami saat kita pakai nanti. Oke. Kemudian hasil dari parsing itu kan sudah saya jelaskan di awal dulu. Parser itu hasilnya apa sih? Hasil dari parser itu kan parse tree. Nah, parse tree itu diperoleh dari mana? Parse tree itu sebetulnya diperoleh dari derivation. Jadi dari mengganti tadi kan, misalnya ada suatu derivasi A, derivasi ke X, Y, Z. Itu bisa dituliskan menjadi bentuk tree seperti A ke X, Y, Z. Atau parse tree dari misalnya minus dalam kurung ID plus ID dalam kurung tutup, maka bisa digambarkan dengan parse tree E. Ini minus ID plus ID kurung tutup. Ini kan berarti di sini ada minus
Nah, ini sebetulnya menggunakan part 3 sebelumnya tapi ditambahkan minus. Jadi ini E derivasi ke minus E. Kemudian E kan tadi bisa derivasi ke kurung buka, E kurung tutup. Kemudian E diderivasi ke E plus E. Kemudian E derivasi ke ID. Bentuk ini disebut sebagai parse tree. Ya kan? Parse tree dari mana? Dari input ini. Ini kan input ekspresi. Ya kan? Input ekspresi. Tentu saja untuk mengenali ini harus ada CFG-nya. Oke ya. Nah, sekarang definisi dari ini kan konteksnya CFG itu juga merupakan language. Jadi term RE itu kan juga language. Jadi kalau language, jadi kan berarti ada aturan-aturannya. Jadi ini misalnya language for CFG. Ini G, ini CFG itu akan membentuk suatu language. Konteks language itu apa? Kan kalau kita mempunyai aturan tersebut akan membentuk suatu set atau himpunan yang memenuhi aturan tersebut. Itu kan konteksnya seperti itu. Nah, set yang memenuhi aturan tersebut itu disebut language. Nah, ini cara memahaminya begitu. Nah, dulu waktu kita belajar RE itu kan kita juga bisa membentuk suatu rule RE, yaitu apa? Misalnya identifier. Identifier itu kan rule. Nah, hasil dari rule itu berarti ada set yang memenuhi rule tersebut, yaitu adalah nama-nama yang memenuhi rule. Ya, begitu juga di dalam CFG. CFG itu kan rule, tapi rule-nya itu adalah rule untuk membentuk suatu ekspresi. Maka set of ekspresi yang dibentuk itu disebut language. Jadi konteksnya seperti itu ya. Jadi cara memahami kenapa LG, CFG itu akan membentuk language. Ya. Language itu adalah kumpulan atau kumpulan hasil atau kalau dalam case ini adalah ekspresi yang memenuhi aturan CFG. Oke, sehingga di sini kalau kita definisikan LG itu apa? LG adalah himpunan. Kan tadi ada set kan? Set himpunan. Himpunan W sedemikian W anggota dari T bintang dan S derivasi ke S ini S derivasi bintang ya W. Jadi kan ada sebanyak derivasi W di mana W-nya itu adalah ada di T. T-nya itu T bintang itu terminal. Kemudian S ini S derivasi ke W ini derived from S. Jadi derived from S itu pasti derivasi atau production rule itu cara memahami harus ada S. Jadi kalau kita melihat suatu derivasi atau production rule, cari dulu start simbolnya mana. Nah, start simbolnya itu dia akan kita derive, dia akan kemana selesainya. Itu konteks dalam pemahaman CFG. Kemudian ya ini di sini didefinisikan bahwa konteks free grammar. Kemudian when there are CFG G so that L is L itu language, maka language-nya adalah LG. Jadi konteksnya adalah dari suatu konteks L itu adalah konteks free language. Jadi L itu adalah konteks free language. Konteks free language itu apa? Ya set tadi kumpulan dari himpunan-himpunan atau kalau di dalam konteks ini adalah ekspresi yang memenuhi grammar G. Nah, contohnya di sini misalnya G, CFG-nya adalah VTPS. Tadi kan V itu adalah variabel, T itu adalah terminal, P itu adalah production, S itu adalah start symbol. Di mana V-nya itu adalah himpunan S. Jadi V-nya himpunan S, hanya S saja. T-nya adalah himpunan AB. Nah, P-nya production rule-nya adalah S derivasi ke ASB. Dan S derivasi AB. Nah, ini juga akan membentuk suatu language. Nah, language-nya apa? Nah, language-nya kita bisa membuat suatu derivasi S derivasi ke ASB. Nah, kalau kita ASB, kemudian S-nya itu bisa diganti dengan ini kan S bisa diganti dengan ASB lagi, maka menjadi AASBB karena S-nya itu diganti dengan ASB lagi. Kemudian kalau S-nya itu diganti dengan ASB lagi, maka menjadi AAA, SBBB, ya kan? Kalau diganti lagi dengan ASB lagi, maka AA-nya 4 kali, B-nya 4 kali dan seterusnya, maka bisa menjadi ANBN.
ya kan? Nah, sehingga ANDN itu adalah suatu LG atau language. Ini contohnya. Jadi kan kita bisa membentuk suatu ASB. Langsung aja ASB berarti AB, ya kan? AB aja. Atau AABB. Itu kan kemudian atau AAA BBB. Itu kan konteksnya seperti itu. Sehingga bentuknya adalah itu. Di mana N-nya lebih besar atau sama dengan 1. Kalau N-nya 1 kan AB. N-nya 2 berarti AA BB. N-nya 3 berarti AAA BBB dan seterusnya. Itu H ini itu kan kumpulan seperti set ya, akan membentuk suatu language dari ekspresi. Oke, nah, kita akan membahas tentang karena CFG itu language, kemudian RE juga language. Nah, kita berarti bisa dong membuat suatu language ke language, berarti bisa dikonversi. Nah, ini konversinya adalah all regular expression can be defined by CFG but does not apply in reverse. Artinya apa? Bahwa semua RE akan bisa dibuat CFG, tetapi CFG belum tentu menjadi RE. Nah, ini conversion formnya ini dari ini adalah aturannya. Ini aturannya ya, aturan untuk mengkonversi RE menjadi CFG. Nah, RE itu kan ada RE empty. Empty. Kalau RE empty maka CFG-nya ya S derivasi empty. Production rule-nya cuma ini. Kalau ini empty string ya. Kalau yang ini kan empty set. Jadi kalau ini adalah RE adalah empty set, maka production S cannot produce terminal string. Karena empty set itu kan kosong. Berarti kan di sini juga nggak ada terminal, nggak ada himpunan kosong. Kalau RE-nya adalah A, ini RE-nya hanya berisi A, maka production-nya adalah kalau di CFG-nya adalah S derivasi A. Kalau RE-nya adalah A plus B, ini kan seperti A atau B ya, ini maka S derivasi A atau B. Kemudian RE-nya adalah AB, titik ini penting nanti pada saat kita bicara tentang CFG, kita ada titik ya, nanti ada bicara tentang item ya, item. Titik di sini itu artinya adalah concatenation kan, kemarin kan titik juga kita pakai pada saat kita membuat DFA, konversi DFA dari RE langsung, itu kan ada titik, ya, itu untuk concatenation. Kalau RE-nya sama dengan A, concatenation B, maka CFG-nya juga langsung A derivasi AB. Nah, sekarang kalau RE-nya adalah A closure, ini kan A closure. Maka kalau A closure, CFG-nya adalah AS atau empty. Karena kan closure itu kan empty sampai tak terhingga. Maka di sini CFG-nya adalah A derivasi AS atau empty. Itu definisi. Jadi ini adalah aturan. Jadi aturan atau definisi dari konversi. Maka ini sekarang contohnya memudahkan kan kita menggunakan contoh. Jadi contohnya di sini misal make CFG from language with RE ini. RE-nya adalah A, B, ini A, B, A concatenation B, atau B concatenation A closure. Ini kan closure ya. Kemudian concatenation A, B, B closure. Bagaimana hasilnya? Hasilnya adalah production rule of CFG. Jadi ini hasilnya kan CFG. Kenapa? Hasilnya adalah cara mudahnya adalah kan aturannya tadi ada aturan closure. Paling gampang kalau ada closure seperti ini dipisahkan aja. Jadi masing-masing dipisahkan. Ini ya kan? Ini S derivasi ke AB. Kenapa AB? Berarti A-nya sama dengan yang depan. Ini kan yang depan, ini A. Kemudian B-nya yang belakang B. Sehingga dengan kita mengganti A menjadi AB plus AB closure dan B besarnya adalah AB B closure, maka menjadi SAB. Ini kenapa ini SAB? Tahu ya? Jadi ini cara mudahnya adalah A
ini bagian A. Boleh enggak kita ganti yang selain A? Boleh aja. Kita bisa mengganti misalnya ini AB itu saya ganti dengan C, ini saya ganti dengan D juga boleh. Atau oh ini C, D sudah ada ya saya ganti yang lain lagi. Misalnya ini F, ini G juga boleh. Ya kan? Jadi jangan terpengaruh oleh penamaan ya. Tapi yang penting adalah mengerti aja kenapa ini namanya ini. Dan yang penting konsisten juga bahwa kalau ini A ya nanti di sini A, jangan sampai di sini P, di sini A, di sini Z, di sini B, ya, beda, harus konsisten. Nah, dengan penamaan ini maka kita tahu bahwa A sama dengan AB plus BA bintang. Nah, kita tahu tadi ada rumus kan begini. Jadi REA klosur maka CFG-nya adalah S derivasi AS atau MT. Nah, maka A ini bisa kita ubah menjadi AC bintang. Ya kan? AC bintang. Nah, dengan apa? AC bintang berarti yang di sini itu saya ubah menjadi C. Maka di sini C-nya adalah AB atau BA. Jadi yang dalam ini itu C. Ya kan? Kemudian yang di sini ini saya ubah menjadi D misalnya. Jadi B adalah D bintang. Nah, sehingga kita ubah menjadi CFG, ini A sama dengan C bintang, ini adalah A derivasi C, A atau MT. Kemudian B derivasi DB atau MT. Sehingga kita bisa mendapatkan nih A derivasi C, A bintang. Ini sebetulnya untuk yang A ya, untuk yang A, ini A. Kemudian untuk yang B itu adalah di mana A ini C-nya adalah ini karena yang di dalam ini ya. Nah, kemudian B-nya DB sama ini konteksnya. Nah, di mana D-nya adalah AB. Nah, ini adalah grammar atau CFG. Kemudian ini adalah RE. Jadi konversi RE ke CFG itu mudah. Ya kan mudah kan, cuman mengganti-ganti aja. Prinsipnya adalah aturan yang agak susah itu cuman yang di sini untuk A bintang. Nah, kalau misalnya ada RE-nya adalah A plus, gimana Pak? Ya A plus itu kan sama dengan A bintang. Tinggal ubah aja ke situ, diubah aja bentuk ke sini. Sama aja nanti akan terbuat menjadi CFG. Ini CFG. Nah, CFG-nya apa? CFG itu kan tadi adalah ekspresi matematik ya, bisa diekspresikan matematika. Berarti bentuk ini CFG-nya itu adalah rule-nya atau production rule-nya ini S, AB, A, derivasi C, A atau MT, C derivasi AB atau BA, B derivasi D besar B besar atau MT, D adalah derivasi ABB. Dengan definisi G itu adalah VTPS tadi ya, V itu adalah variabel, T itu adalah terminal, P itu adalah production, ini kan production ya, ini P.2 itu productionnya ya ini. Kemudian V-nya itu adalah V, di sini V itu kan terminal. Terminalnya apa ya? S. Paling gampang, gimana sih kita mengidentifikasi variabel? Variabel itu biasanya yang di kiri panah. Yang di kiri panah ini kan di kiri S, A, C, B, D. Ini kan S, A, B, C, D ya kan? Jadi variabel. T-nya yang di kanan terutama yang nggak akan bergerak lagi, ya ini AB, maka di sini AB. Kemudian P, ya P itu production. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, mungkin tadi ada yang, mungkin ada pertanyaan nggak ya? Saya coba cek di partisipan. Ada pertanyaan sampai sini? Ada enggak di sini? Ya, ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada? Halo? Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Oke. Ya, Pak. Itu ada satu ada, Pak di chat, Pak. Gitu. Ya. Ada di chat. Oke, chatnya mana ya? Enggak keluar. Ya, oh ya, see in the left side.
Ya, P C in the left side. P.2 C in the left side. Ya, P itu ini, kan ini di bagian kiri. P itu kan production. Productionnya mana? Sebenarnya ini menuliskannya. Ini sebetulnya ini cara menuliskannya sebaiknya begini. Sorry. Ini kok nggak bisa ya? Belum share screen, Pak. Oh ya, oke. Share screen ya. Share screen. Mana tadi share screen? Share screen. Oke. Kok nggak bisa ngetik saya? Unlock. Kok nggak bisa ngetik? Oke, jadi ini ya kelihatan ya. P itu ya ini, mulai dari sini sampai ke bawah, ini P. Nah, C in the left itu maksudnya ya ini kan yang di kiri ya ini. Kiri kan? Jelas ya, Karolus ya? Jelas ya? Ada lagi pertanyaan sampai sini? Sorry, ini nggak kelihatan tadi soalnya. Chatnya 1. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi sampai sini. Oke, nah sekarang di dalam grammar itu ada istilah ambigu. Ambiguous grammar. Ambiguous grammar itu apa? Ambiguous grammar itu artinya grammar yang bisa menghasilkan pastrinya lebih dari satu. Itu paling gampang begitu. Jadi ambiguous grammar ambiguous. There is a string in T bintang which have more than one leftmost derivation or rightmost derivation over one or more of a pastry. Ini kan. Jadi suatu string, jadi ini konteksnya ambigu grammar ya pasti kita ada grammar, ya kan? Kemudian di dalam grammar itu kan bisa membuat suatu ekspresi tadi. Kalau ekspresi itu dimasukkan, hasil dari pastry tersebut itu lebih dari satu. Nah, berarti grammar tadi itu ambigu. Baik cara mengecek ekspresi tadi menggunakan rightmost derivation atau menggunakan leftmost derivation. Nah, jadi prinsipnya apa? Ambigu grammar itu jika Anda mempunyai suatu input, kemudian input tersebut dimasukkan ke dalam CFG atau derivasi tadi, ternyata menghasilkan lebih dari satu pastry, lebih dari satu tree, berarti grammar tersebut ambigu. Berarti ada dong grammar yang tidak ambigu. Ya ada. Grammar yang tidak ambigu adalah grammar yang jika kita suatu input suatu string, konteksnya ada input suatu ekspresi, maka hanya menghasilkan satu pastry. Nah itu pasti unambigu. Ini sebetulnya konsepnya sama dengan waktu kita belajar di lexical analysis. Lexical analysis itu kan kita juga ada konteks ambigu sebetulnya, yaitu pada saat kita menggunakan NFA. Kan NFA itu artinya non-deterministic finite automata. Yang berikutnya adalah deterministic finite automata. Non-deterministic itu kan ambigu, dia akan untuk suatu node itu dia untuk satu input dia bisa pergi ke beberapa node. Nah, itu kan ambigu, apakah pergi ke node yang A atau ke node yang B misalnya. Ya kan? Sehingga nanti non deterministik mana? Karena dia harus balik lagi. Bolak-baliknya itu berulang-ulang, berarti kan tidak tentu. Kalau deterministik itu kan langsung pasti. Ada suatu input langsung satu. Dia pergi ke node yang mana. Begitu juga yang di sini. Nanti kalau ada suatu input dia pastry-nya lebih dari satu, berarti itu ambigu. Itu konteksnya begitu. Kalau yang tidak lebih dari satu berarti unambigu. Ini nanti akan digunakan untuk membuat parsing. Jadi parsing itu konteksnya adalah mencocokkan atau membuat pastry tadi ya. Itu ada top down parsing. Top down parsing itu memparse atau melakukan parsingnya dari kiri tadi. Itu hasilnya kalau top down parsing yang itu harus dipenuhi grammar tidak boleh ambigu. Maka nanti kita akan belajar bagaimana merubah
grammar yang ambigu menjadi grammar yang tidak ambigu. Ya kan, itu konteksnya. Karena yang akan digunakan itu grammar yang unambigu. Kalau ambigu itu kan komputer science nanti prosesnya berulang-ulang, nggak jelas, ya kan? Karena konteksnya kan kita akan membuat suatu grammar atau aturan itu yang bisa secara otomatis digunakan untuk recognize suatu ekspresi di komputer, ya kan konteksnya. Jadi di sini there is a language that cannot found unambiguous grammar. Computer language grammar that should generate unambiguous. Ini computer language grammar. Jadi kalau kita membuat suatu computer language atau bahasa pemrograman itu harus kita buat grammarnya itu unambiguous. Karena kalau grammarnya ambigu ini nanti nggak selesai-selesai, ya kan, seperti itu. Sehingga kurang efisien. Jadi permasalahannya, if a grammar can be decided as unambiguous grammar or not. Jadi ini kadang-kadang kita tidak bisa menentukan secara langsung apakah grammar itu unambiguous atau tidak. Nah, kemudian maka there is no algorithm in which to ensure that long step process to determine the problem. Jadi maka sebetulnya kita akan memastikan. Jadi kita coba-coba nanti kita akan memastikan akan menguji, ya, prinsipnya menguji apakah suatu grammar itu ambigu atau enggak. Jadi ini contoh, misalnya suatu input, ya. Jadi inputnya misalnya A ditambah A kali A. Nah ini berdasarkan grammar ini. Jadi kalau di slide Anda grammarnya ini nggak muncul, ya. Nanti slide parse ini sebenarnya grammarnya dari sini. Ya, grammarnya adalah ini production rule, ya. Ini sebenarnya ini production rule dari grammar. Ya, production. Kalau grammarnya kan harus ada definisi tadi, ada V, ada T, kemudian ada P, kemudian ada S. Nah, kalau seperti ini sebenarnya S-nya adalah E, karena E ini kan mulai ke E lagi sampai ke A. Ya, jadi ini V-nya juga E, kemudian S-nya juga E, kemudian ini production rule-nya, kemudian terminalnya adalah A. Kemudian dari grammar ini maka kita bisa melakukan suatu input ini. Nah, parse tree-nya apa? Nah, dari input ini ternyata kita bisa membuat parse tree ini. Kenapa hasilnya parse tree ini? Kan inputnya adalah A ditambah A kali A. Ini kalau kita ada A, A sebetulnya E, ya kan, E. Tapi EA kan di sini ada plus, berarti nggak langsung EA dong, berarti E plus. Berarti yang setelah A ada plus, berarti kita bisa menggunakan ini, ya kan, gitu. Ya kan, karena setelah A ada plus. Kalau setelah A ada plus berarti menggunakan ini, maka hasilnya ini E plus E, ya kan. Nah, kemudian setelah A plus kemudian A. Nah, di sini A-nya ada bintang, berarti setelah E ada bintang, berarti E bintang lagi, berarti E bintang E. Kemudian E ke A, E ke A, E ke A. Sehingga ini sebetulnya akan recognize ini, kan recognize, karena ini bentuk ini benar, ini recognize. Nah, tetapi bisa juga yang lain, bisa juga bentuk ini juga akan recognize. Kenapa? Karena kan ini ada pilihan, E itu bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Nah, kalau kita ada input seperti ini juga kita bisa memilih yang ini dulu baru ditambahkan ini, atau yang ini baru dikalikan ini. Sebenarnya kan konteksnya seperti ini. Jadi sehingga ini kalau kita jadi konteks dari sini, ya. Nah, dari grammar ini atau production rule ini, ya. Ini kan bisa E bintang E. Ya kan, kemudian E ke A, kemudian E plus E, kemudian E ke A, E ke A. Nah, berarti untuk suatu input ini ada dua parse tree, yaitu parse tree T1, T2 dan T1, atau T1 dan T2. Nah, karena ini ada dua parse tree, maka dikatakan grammar ini ambigu. Ya kan, ambigu karena mana yang benar itu nggak jelas, ya. Dua-duanya benar sebetulnya, ya kan, itu kurang baik di dalam kita merecognize karena nggak langsung. Oke, ya. Nah, sekarang ini daerah ambigu grammar, not all, ya, that can be converted into unambigu grammar. Oke, jadi ada ambigu grammar atau grammar yang ambigu itu bisa dikonvert menjadi unambigu. Ini. Tapi tidak semua.
tidak semua grammar bisa langsung di-convert menjadi unambigu. Ini makanya tadi problem tadi. Kadang-kadang kita nggak pasti apakah grammar kita ambigu atau enggak. Karena tidak semua grammar itu bisa di-convert ke unambigu. Nah, ini contoh grammar ini itu bisa di-convert ini. Jadi for the CFG, jadi yang grammar ini bisa di-convert sebetulnya menjadi grammar ini. Sebenarnya di sini I-nya ini ada A, B, C. Ini boleh aja yang I-nya itu kan bisa A, B, atau C. Tapi kalau yang di case yang di atas A, B, C-nya tidak saya tulis. Di sini boleh aja ditulis A, B, C atau B atau C, ya kan? Karena sebetulnya ini itu berasal dari yang sebelumnya. Jadi kalau Anda perhatikan itu adalah dari contoh, dari contoh yang sebelumnya tadi ada di atas ini, dari contoh ini sebetulnya, dari grammar ini. Jadi ini adalah grammar ambigu. Nah, kebetulan grammar ambigu ini bisa di convert menjadi grammar yang unambigu. Jadi tadi kan unambigu ya. Jadi konteksnya di sini. Ini udah mengecek ambigu. Ini. For CFG can be transformed into an arithmetic expression grammar unambigu. Jadi kalau yang di sini unambigu. Berarti unambigu berarti tidak ambigu. Ambigu itu kan ya ragu ya, nggak jelas apa. Berarti ini tidak ambigu. Oke. Bentuknya apa ini? T, E derivasi T atau E plus T. Kemudian T derivasi F atau T bintang F. Kemudian F derivasi I atau E. Kemudian I derivasi A atau B atau C. Jadi ini berasal dari grammar sebelumnya tadi ya. Nah, sekarang kita buktikan apakah ini grammar ini benar-benar unambigu. Jadi there is no algorithm to convert from ambigu to unambigu. Ini saat ini belum ada algoritma yang bisa mengkonversi ambigu grammar menjadi unambigu grammar. Nah, ini mungkin kalau Anda bisa membuat suatu algoritma yang bisa mengkonversi grammar ambigu menjadi unambigu, itu jempol. Mungkin itu tantangan bagi Anda. Coba Anda usulkan algoritmanya apa sih, langkah-langkahnya bagaimana sih supaya kita bisa membuat grammar yang ambigu itu menjadi unambigu. Tentu saja algoritmanya itu harus general ya, maksudnya itu bisa digunakan untuk semua grammar yang ambigu. Itu kalau seperti itu Anda bisa mendapatkan profesor ya. Oke, sekarang contoh untuk grammar ini. Jadi example parse tree for A atau A plus A bintang A. Nah, ini kan sama ya sebelumnya ya. Tetapi sekarang kita uji dengan grammarnya ini. Apakah benar ini unambigu? Unambigu berarti parse tree-nya hanya satu. Nah, kita coba. Nanti sebetulnya konteksnya ini parse tree-nya adalah seperti ini. Yang pertama. Kenapa yang pertama adalah parse tree-nya seperti ini? Jadi kalau kita cek, ini kan A plus A bintang A. Nah, A plus A bintang A itu kan kemungkinan kan kalau bentuk seperti ini, E derivasi T atau E plus T, pasti start simbolnya E. Kenapa variabel startnya E? Karena E ke T, kemudian T ke F, F ke I ke A. Nah, nggak ada kan yang I ke E atau F ke E. Nah, ini F ke E, tapi kan ini didahului dengan kurung buka. Atau T ke E juga nggak ada. Artinya T ini start simbol. Nah, karena T start simbol, maka pasti tree-nya dimulai dari E. Nah, kalau tree mulai dari E, jadi tree-nya bukan dimulai dari F, bukan dimulai dari I, bukan dimulai dari F, bukan dimulai dari T ya. Karena start simbolnya adalah E. Nah, itu gunanya kenapa kita perlu menentukan start simbol atau start variable tadi. Ya kan? Nah, dengan kita tahu start variabelnya, kita bisa langsung tulis E, mulai dari E. Nah, setelah E di sini inputnya A, ya kan? E ke A, ada nggak E ke A? Ternyata kan nggak ada, karena setelahnya itu ada plus. Berarti kan di sini E bisanya ke T. Ya T bisa aja T ke F,
kemudian F ke I, F ke A. Nah, tapi kan hasilnya cuma E ke A. Padahal di sini ada E plus A. Berarti kita bisa menguji ET atau E plus T. Jadi ada dua kan di sini, E ke T atau E plus T. Kalau E ke T kan tadi nggak memenuhi ini, nggak bisa. Nah, tapi kalau E plus T, nah berarti E, T, E plus T. Nah, ini menjadi ini. Nah, begitu E plus T, nah ini E, T, A, berarti memenuhi A. Kemudian plus, memenuhi plus. Kemudian A, nah itu A di sini, kita bisa di sini T. Nah, T di sini, setelah T itu ada F, ada T, bintang F. Nah, berarti setelah T ini kemungkinan kan cuma ini atau ini. Nah, kalau yang ini karena di sini ada bintang berarti nggak memenuhi, pasti yang ini. Maka berikutnya yang ini. Berarti T bintang F. Nah, kalau sudah tinggal T-nya kita derivasi T ke F, F ke I, kemudian I ke A. Begitu juga yang ini F juga begitu derivasi ke A. Nah, ini berarti sudah membentuk suatu pastry yang memenuhi production rule ini untuk input ini. Nah, sebetulnya kita bisa mencoba pastry yang lain. Nah, misalnya E, kan alternatifnya E tadi kan ada E yang ini, yang kedua ya, atau E yang pertama. E yang pertama kan ini, E derivasi T. Tapi E derivasi T kan ke F, F ke A, nggak memenuhi, sehingga ini gagal. Ya kan? Kemudian sebetulnya ini juga kita bisa pada saat T ini, E, T, T-nya itu kan ke sini. Sebetulnya ini ke T, ke bintang juga gagal. Jadi ini gagal. Jadi ini nggak memenuhi ini, yang memenuhi cuma ini. Nah, ini yang dikatakan sebagai unambigu. Unambigu artinya production rule ini dia untuk suatu input itu hanya membentuk satu pastry. Jelas ya sampai sini ya. Oke, kemudian unambigu grammar lagi. Jadi ini penjelasannya ya bahwa context free language, nah context free language is called inherently ambigu if all CFG grammar in L is ambigu. Jadi ini artinya jika CFG-nya itu adalah grammarnya ambigu, maka context free language-nya itu juga akan ambigu. Jadi ini contoh, this language have context free grammar. Ini contoh, ini context free grammarnya misalnya S derivasi AB atau C, A derivasi A kecil, A besar, B atau AB, kemudian B derivasi C kecil, B besar, D atau CD, dan seterusnya. Nah, kemudian dari sini kita akan parsing, ini parse-tree-nya. Parse-tree dari input apa? Input ini. Input ini. Sebetulnya untuk membuat parse-tree, tadi kan caranya adalah mencari start simbolnya. Kebetulan di sini start simbolnya adalah S. S itu start. Sebetulnya kita bisa uji apakah S itu betul-betul start. Kalau dia start, pasti dia S itu tidak berasal dari variabel yang lain. Jadi kalau sebelum S itu ada variabel, berarti S-nya bukan start symbol. Karena di sini S ke A atau ke C, kemudian C ke A atau A ke A atau AB, berarti kan di sini nggak ada yang dari A, dari B ke S nggak ada, dari A ke S nggak ada, dari C ke S nggak ada, dari D ke S nggak ada. Adanya adalah ini dari S ke A bisa ke yang ke A lagi atau ke AB, kemudian S ke C, C-nya bisa ke yang lain. Konteks seperti ini berarti start simbolnya adalah S. Itu cara mengecek mana start simbol. Jadi dalam konteks free grammar nanti kita juga perlu mengidentifikasi start simbolnya yang mana sih, itu penting. Oke, kalau kita sudah mengetahui start simbol yang mana, maka kita sebetulnya bisa melakukan pembuatan pastry dari input. Ini kan inputnya adalah A, B, B, C, C, D, D. Jadi ini supaya memudahkan, ini saya copy dulu ya, supaya kita bisa cek
Ini saya copy, bisa nggak? Semoga bisa. Copy, karena keyboardnya nggak jalan ya. Jadi ini saya copy di sini. Ini insertnya juga nggak jalan. Oke. Ini kayaknya di sini, oh ya. Oke, jadi di komputer ini nggak boleh. Oh, ini sorry. Ini save-nya nggak bisa. Save-nya enable saving. Save as, oh kita save as dulu. Save as, kita coba Nah, kalau udah di save, kita coba insert time transit. Nah, kita bisa insert di sini. Kita coba bisa. Oke, nah, jadi kalau kita melakukan parsing ya kita paling gampang kita tulis dulu ini. Ini kan production rule-nya tadi seperti ini, ya kan? Maka dari production rule ini kita gunakan nih inputnya adalah ini AA, BB, CC, DD. Nah, tadi kita mulai dari S, S-nya kan start symbol. Nah, S-nya itu kan bisa ada dua, yaitu S ke AB atau S ke C. Nah, kita coba dulu yang S ke AB. S ke AB. Maka di sini ada tertulis, ini sorry saya berbesar. Nah, di sini ada S ke A, B atau C. Maka pada saat kita gunakan yang satu nih SAB, maka SAB, ya kan? Nah, kemudian setelah SAB, di sini kan ada AA. Nah, mungkin nggak ini A itu ke A? Ternyata di sini ada A, kemudian A, AB. Berarti di sini A itu bisa ke A, AB. Kan AAB, jadi kita gunakan yang ini. Kemudian setelah A di sini kan AA, berarti kan kalau di sini AAB, berarti sekarang A-nya itu kemana? A-nya itu bisa ke AB. Ya, A-nya ini A itu antara A besar B atau AB. Nah, karena A-nya itu bisa ke AB, maka input yang pertama A benar, maka AB berarti ini dua benar. Berarti ini masuk ini. Berarti yang di sini AB. Kemudian dengan konsep seperti ini berarti udah memenuhi AABB. Yang di sini udah benar, yang di sini udah memenuhi kan. Berarti ini benar. Kemudian yang berikutnya yang B, B-nya itu kan bentuknya adalah C, B besar, D atau CD. Nah ini karena di sini adalah CC, berarti kan nggak langsung CD, tapi kan di sini CC, berarti C dulu, maka B-nya itu pasti ke C, B besar, D. Ini C besar, B, D. Nah, baru karena CC, maka pasti bukan ke sini lagi, tetapi yang di sini karena C ke C, ya kan dua. Kemudian baru C, D ke D, berarti. Nah, berarti parse tree ini memenuhi input ini. Jadi input ini bisa membentuk parse tree. Kemudian, namun ini kan tadi ada dua, S-nya itu bisa ke AB atau S-nya ke C. Nah, kita coba yang S-nya ke C. S-nya ke C itu bisa bentuk ini, S ke C. Nah, setelah C, karena inputnya itu adalah A, C itu ternyata bisa membentuk ACD. Ini ACD, ya kan? ACD berarti ini A di sini benar, ini A benar, ya kan? Kemudian karena AA, ini C kan ACD, berarti bisa lagi dong, A lagi dong. Atau bisa juga A lagi ke C, tapi kalau A lagi ke C, C-nya itu nanti nggak bisa, maka di sini ke AD. Karena AD-nya itu nanti bisa menjadi BDC atau ini BC. Jadi kan kalau ke AC lagi, nanti A-nya bisa lebih dari satu. Maka A-nya menjadi lebih dari dua. Maka di sini setelah C di sini, C berikutnya itu menjadi A, D besar D. Nah, sehingga ini udah 2A memenuhi, yaitu 2A memenuhi. Berikutnya setelah 2A memenuhi ini, C-nya pasti bukan yang ke ini lagi. Yang berikutnya kan ini D. Berarti D ini baru ke D-nya itu kan B, D, C.
Nah, ini karena B-nya itu ada 2, maka di sini D lagi. Karena kalau B-nya ini bisa di sini atau di sini ya. Jadi ini 2, maka dia langsung yang kedua, BC. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini adalah AA memenuhi, BB memenuhi, kemudian CC memenuhi, DD memenuhi. Berarti pastry ini juga memenuhi untuk input ini. Nah, karena untuk input 1 ini dari grammar atau production rule dari grammar ini membentuk suatu 2 pastry yang berbeda, maka grammar ini juga grammar ambigu. Jadi ini ambigu. Ya. Jadi ini adalah contoh grammar ambigu. Jadi ini konteksnya juga ambigu. Jadi yang tidak ambigu itu kan tadi ini contohnya. Oke. Nah, ini adalah berikutnya ada exercise. Jadi saya rasa ini exercise yang cukup mudah ya untuk ke sini. Mungkin sebelum ini ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Jadi kalau pertanyaan saya bisanya saya share-nya saya tutup ya, karena supaya saya bisa melihat pertanyaan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, oke, silakan. Untuk CFG-nya tuh itu lebih bagus unambiguous atau yang ambiguous? Oke. CFG itu lebih bagusnya kita harus cari CFG yang unambiguous. Karena kalau tadi kan computer science language itu menggunakan CFG yang unambiguous. Itu ya. Jadi lebih bagus mana? Ya unambiguous. Karena kalau ambiguous itu kan kalau kita membuat CFG ambiguous itu nanti untuk merecognize itu jadi susah. Karena untuk ini ada banyak CFG. Ya, apakah kalau terpaksa tetap ambiguous gimana? Ya berarti kita harus define beberapa parse-tree yang bisa mengenali jika ada input. Jadi semuanya kan susah. Mendingan kalau grammar itu unambiguous. Unambiguous itu kan langsung lebih gampang. Seperti pada saat kita di RE atau di scanner, lebih gampang mana antara NFA dan DFA di dalam kita merecognize? Ya lebih gampang di DFA. NFA bisa juga nggak? Bisa, tetapi kan rekursif. Tadi harus balik dan coba-coba konteksnya, ya kan? Jadi kalau coba-coba itu kan kalau di dalam komputer ya nanti nggak selesai-selesai, nggak ada akhirnya nanti. Maka lebih baik kalau Anda membuat grammar, usahakan grammarnya unambiguous. Gitu ya, jelas ya? Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan. Ya, saya share lagi untuk saya rasa untuk mengerjakan yang ini, yang ini saya cek di chat nggak ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan silakan chat atau kalau enggak ya boleh kita langsung diskusi, langsung pakai voice. Oke, kita balik lagi ke share. Nah, sekarang ini sebenarnya latihan ya. Ada nanti latihannya gampang ya. Sekarang kita misalnya akan menggunakan yang A. Ini kan kita masih ada waktu cukup lama, 15 menit ya. Jadi kita coba untuk latihan construct CFG for RE below. Jadi misalnya ini A bintang, B bintang, A atau C bintang. Nah, ini cara mudah tadi kan sudah caranya adalah, jadi caranya untuk yang A ya, untuk yang A, ini saya ingin jawab yang A aja. Jadi ini itu cara mudah ya. Cara mudahnya kan, cara mudahnya ini adalah pertama kan kita ubah aja
A bintang itu sebagai misalnya A besar, B bintang sebagai B besar. Kemudian AC, A atau C sebagai C besar. Sehingga kita bisa membuat ini langsung aja production-nya ya. Ini P-nya ya. Tadi kan ada P titik 2 gitu kan. Sebetulnya ini langsung production-nya itu adalah S. Ini derivasi ke ya A, ke B, C, gitu kan. Di mana A-nya itu kan tadi sebetulnya A-nya apa? A-nya itu kan isinya adalah A bintang. A bintang tadi kan konteksnya rumusnya tadi adalah S. Jadi kalau kita buat rumusnya tadi itu kan A bintang itu artinya A S atau empty, gitu kan? Maka kita bisa buat di sini A atau empty, ya empty. Ya kita copy paste saja yang sudah ada daripada cari copy paste mana tadi. Nah ini copy paste. Jadi tadi kan konteksnya ini kan A bintang itu adalah S derivasi ini. Jadi saya mungkin copy paste dari sini dulu. Ctrl C. Jadi cara menjawabnya ya ini. Ini kita bisa rumusnya saya tuliskan di sini supaya Anda tahu. Saya tuliskan di sini. Rumusnya kan ini kan. Jadi dari rumus ini maka kita bisa mendapatkan yang ini. Nah, ini sama dengan ANT. Nah, ini kan. Kemudian yang B apa? Yang B sama. Berarti tinggal kita copy aja. Yang B kan bentuknya ini B, ini adalah B, kemudian diganti dengan B. Itu kan, karena ini kan A bintang, B bintang. Jadi ini, ini adalah B, ini B. Ya kan, jadi A besar, B kecil, B atau MT. Ini kan yang untuk ini ya dua. Nah, kemudian C-nya apa? C-nya kan tinggal C-nya sebetulnya kan AC ini. Sebetulnya kita bisa langsung begini. C, kemudian derivasi, kemudian begini, kemudian ini langsung aja A atau C, A atau C, ya, kemudian C besar, ya kan, atau MT, ya, atau MT ini. Nah, ini ya. Jadi ini C di sini C kecil ya. C kecil yang ini ya. A atau C. Ya kan sama kan? Ini jadi kalau kita lihat sebenarnya konteksnya adalah ini tadi. Ini kan sama dengan ini, bintang maka dia. Nah, sehingga dari sini ini adalah production rule-nya. CFG-nya apa? CFG tadi kan berupa ada F-nya ini V itu kan variabelnya. Nah, variabelnya apa aja? Nah, variabelnya itu S, A, B, C. Jadi variabelnya himpunan S, A, B, C. Nah, begini. Kemudian HT terminalnya apa? Nah, terminalnya T sama dengan himpunan A, B, C, ya kan? Nah, begini, ya kan? Kemudian production rule-nya apa ya? Production rule-nya di atas. Kemudian stat simbolnya apa? Stat simbolnya S. Jadi ini sehingga G-nya ini G itu adalah ini himpunan ya tadi kan. Ini bisa bukan himpunan tetapi bentuknya adalah V kemudian T, kemudian P, kemudian S. Jadi kan ini kan CFG. Jadi CFG-nya adalah ini CFG, ini adalah ini. CFG-nya adalah G, jadi kita bisa tuliskan
Nah, sebetulnya kita bisa tuliskan CFG-nya adalah G sama dengan V T PS. P-nya adalah ini, V-nya adalah ini, T-nya adalah ini. S-nya apa? S-nya sama dengan S ini. Ya. Jadi di sini sebetulnya ada kalau kita mau lengkapkan, ini di sini ada S. S-nya sama dengan S. Kalau mau dituliskan juga boleh. Di sini S sama dengan himpunan S. Gitu ya. Jadi ini himpunan ya. Jadi bedakan ya antara ini. Jadi kalau Anda lihat lagi, jadi Anda cek lagi di sini bedakan konteks CFG. Kan tadi bentuk CFG-nya kalau Anda perhatikan, nih CFG itu kan bentuknya ini. Jadi ini G adalah VTPS. VTPS. Jadi kalau kita lihat lagi VTPS. Jadi CFG harusnya ini CFG itu gini. Jadi bukan himpunan ya, karena di sini itu aturan nih. Ini itu adalah CFG itu bentuknya gini. Atau kita lihat lagi ini language ya. Jadi kalau kita cek lagi, jadi aturan dari CFG supaya Anda tahu ya. Jadi menuliskan CFG yang benar ya ini. Ini CFG adalah G sama dengan VTP. Jadi ini bukan himpunan sebetulnya. Di sini kalau himpunan itu anggotanya ini. Tapi kalau di sini ya ini sebenarnya anggota juga sih. Tapi ini terdefinisi. Ini rumus matematik ya. Di dalamnya itu ada isinya itu. Oke, nah dengan konteks seperti ini, Anda tahu jawabannya A, berarti Anda bisa mengerjakan untuk yang berikutnya kan, ini kan contoh ya, ya kan, bisa mengerjakan untuk yang saya rasa bisa mengerjakan untuk yang B, untuk yang C. Ini saya save. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Ini saya share. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau yang tadi yang dicontoh itu, kalau misalnya yang A atau C di bagian variabel C-nya, yang di jawabannya, Pak? Ya, yang ini ya, jawaban ini. Ya. Nah, itu kalau misalnya A atau C-nya saya ganti jadi misalnya variabel D dulu, baru D-nya nanti A atau C, itu lebih baik kayak gitu atau nggak perlu, Pak? Ya, begitu juga boleh, ya kan. Sebetulnya kan ini bisa dijabarkan. Ini kan sebetulnya ini bisa dijabarkan menjadi begini kan. Jadi ini itu sebenarnya bisa dijabarkan juga menjadi begini, ya kan? Menjadi AC atau C kecil C atau MT, ya kan? Bisa kan? Boleh, Anda menjawab itu juga boleh, nggak masalah. Jadi ini bisa dijabarkan menjadi ini. Kalau mau detail ya, ini boleh. Atau kalau kamu mau menggambarkan bahwa AC itu mau dibuat lagi. Jadi kalau kamu mau membuat misalnya di sini ada tambahan ya, boleh aja, nggak masalah. Yang penting kan terdefinisi. Berarti kan nanti variabelnya tambah satu lagi kan, D kan, gitu kan? Ya boleh aja. Kalau ini boleh, ini seperti ini. Cukup ya. Tetapi kalau Anda mau mendefinisikan lagi, satu lagi, kan ini tergantung definisi. Ya kan? Ini boleh. Kalau seperti ini kan definisinya cuma ini, berarti ini AC. Ya kan? Tapi kalau mau Anda tambahkan, misalnya, insert, save, ini saya tambahkan aja. Anda ingin menambahkan yang C, insert, jadi saya mau tambahkan bahwa C, tadi kan C sama dengan AAC, ya. Berarti kan Anda C derivasi, berarti kan seperti itu, C derivasi ke D bintang gitu ya. D bintang atau C sama dengan D bintang ya, D bintang. Nah, kalau C sama dengan D bintang, di mana ya C C sama dengan D
D bintang ini sebenarnya C sama dengan ini. Sorry. Anda oke, C sama dengan ya C ini sama dengan D bintang. Kemudian di dalamnya ada D. Nah, kalau C sama dengan D bintang, ini kan berarti kan Anda mau membuat C, C derivasi ke ini derivasi ke derivasi ke D, C atau MT ini kan. Sorry, ini kan C. Ini kan, kemudian di sini ada D derivasi ke ini kan, dua ini kan. Nah, jadi ini C, DC, ya, bisa aja seperti ini. Jadi ini dengan konteks memperkirakan C sama dengan D bintang, sehingga ini C, DC, dengan konteks ini, maka ini tinggal menambahkan ya. Jadi yang jawaban Anda nanti kan harusnya, ini saya perbesar ya. Ini saya perbesar. Ini jawaban Anda, berarti P-nya nanti, ini saya ganti aja dengan konteks ini. P-nya, P.2-nya nanti adalah ini kan, sama. Nah, ini, Ctrl C, ya, begini, ya kan. Ya kan, jadi di sini ada S sama dengan ABC, MT, D besar, MT, C, DC, MT, D-nya adalah AC gitu kan. Ya kan. Kemudian baru di dalamnya berbentuk ke yang ini V, AC, bisa. Jadi tapi ini juga bisa, ini juga bisa. Berarti ini ditambah. Kalau bentuk seperti ini, berarti bentuknya adalah begini. Ya. Jadi ini variabelnya nambah. Jadi kalau Anda perhatikan di sini variabelnya, ingat variabelnya itu yang di kiri ya. Ini A, S, A, B, C, D. Berarti ini S, A, B, C ditambah D. Ini kan. Kemudian yang di kanan tetap ini di sini kan T-nya kan tetap A, B. Di sini kan D ini kan variabel. Berarti bukan terminal, ini A terminal, C terminal. Berarti tetap A, B, C. Kemudian S-nya tetap S. Kemudian CFG adalah G dalam kurung ini V, T, P, S. Seperti ini. Begitu ya? Jelas? Iya Pak, jelas. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi pertanyaan? Pertanyaannya di chat. Oh, pertanyaan di chat ya. Sebenarnya, sorry ya kalau di chat saya harus stop screen ya karena nggak bisa kelihatan di sini komputer. Oke, tanyanya di chat, Pak, itu yang latihan tadi untuk huruf besarnya itu hanya bisa di-assign sekali ya? Pak, lebih baik yang AC diubah menjadi D atau sampai C aja Pak ya? Sebetulnya nggak ada yang lebih baik ya, sama-sama ini untuk yang Riko ya. Ya, jadi Riko sama aja kalau mau menggunakan yang diubah menjadi D atau diubah sampai C aja, sama aja. Tetapi memang supaya memudahkan, ini kan definisinya menjadi lebih gampang ya. Jadi untuk Riko ya, ini kalau kita lihat sekarang ini lebih mudah dipahami yang mana, yang ini atau yang ini. Ya kan? Sebetulnya nanti ada
ada aturan grammar. Aturan grammar itu nanti ada istilah aturan grammar menggunakan Grebah standar atau Chomsky standar. Ini bisa kita cek apakah ini memenuhi aturan Chomsky, ini memenuhi aturan Chomsky atau enggak. Itu kalau mau mengecek yang lebih baik yang mana. Jadi Anda harus belajar tentang standar grammar itu. Nanti ada Chomsky dan Grebah. Nanti Anda akan belajar itu. Coba nanti materinya ya, tolong baca lagi tentang Chomsky dan Grebah. Dari dua ini yang memenuhi aturan, yang Chomsky yang mana, yang Grebah yang mana. Sehingga kita bisa mengetahui yang lebih baik yang mana. Jadi ini kan, kalau ini menjadi ini ya, AC, CC, E. Ya kan? Ini kan sama semua. Tapi kalau yang ini, AB, ini ada DC, ini AC. Ya. Gitu ya jawabannya ya, Riko ya. Nah, ini Anda bagus pertanyaannya. Nanti Anda tinggal belajar tentang yang aturan grammar Chomsky dan Grebah. Sorry tadi belum kelihatan ya, saya share-nya ya. Saya coba share ya. Sorry tadi nggak saya share. Jadi nanti ada aturan Chomsky dan Grebah ya. Nanti saya cek lagi. Saya share. Oke, kemudian yang pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya karena di chat nih saya tidak share ya, karena di chat saya bisa bacanya di sini. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, huruf besar itu hanya bisa di-assign sekali ya? Ya, huruf besar hanya bisa di-assign sekali di kiri. Jadi kalau di kanan bisa berkali-kali. Jadi ini saya menggambarkannya begini. Jadi huruf besar hanya bisa di-assign sekali. Di-assign itu maksudnya apa ya? Digunakan gitu ya. Jadi gini. Jadi cara menjawabnya begini. Ini saya tulis gini ya. Jadi tadi pertanyaannya adalah huruf besar hanya bisa di-assign sekali. Misalnya nih A, B, C. Kenapa enggak tulis A, B, B? Ya kan pertanyaannya mungkin jawabannya kenapa harus A, B, C? Kenapa enggak A? Ya kan? Ya boleh, A boleh, ya kan tadi waktu kita mendefinisikan grammar di rumus waktu kita bicara tentang ini grammar yang ambigu tadi. Jadi ini ya saat kita ngomong grammar ambigu tadi kan ada derivasi ke plus ya kan, kemudian derivasi ke kali nah ini kan, berarti kan ini ini bisa di-assign untuk plus, bisa di-assign untuk kali, ya boleh, tetapi kecenderungannya nanti kalau Anda mengassign variabel yang sama untuk beberapa ini, kecenderungannya akan ambigu. Nah, tadi kan contoh yang anak ambigu itu kan ini. Jadi kalau Anda perhatikan tadi contoh yang ambigu adalah ini. Ini kalau Anda perhatikan nih, cuma di-assign sekali, dan di kiri ya, di kiri sekali. Ya kan? Tetapi yang ambigu nih, E-nya berkali-kali. Nah, ini cara paling gampang begitu. Untuk kalau berkali-kali di kiri, kemungkinan dia akan ambigu. Contoh yang lainnya lagi, contoh yang sudah ada di sini. Ini kan sebetulnya kalau Anda perhatikan ini juga berkali-kali nih. S derivasi ke AB, ini T. Ini S ke S lagi. Ini ya walaupun yang di sini juga yang ini juga ada E ke T, T lagi. Ini juga berkali, tetapi konteksnya semakin banyak kali yang ada di sini. Kalau dia banyak beda, sebenarnya kan ini beda nih. E ke T kemudian E. Berarti kan sebenarnya normalnya untuk yang definisi ini. Tapi untuk yang definisi ini dia udah berbeda. Nah, untuk definisi ini dia udah berbeda lagi. Dengan konsep yang berbeda-beda tadi, maka akan menghindari adanya ambigu tadi. Gitu ya pertanyaan jawabannya ya. Jelas ya? Ya. Oh iya. Oke. Ya, ternyata ini menarik ya. Ternyata ini banyak pertanyaan masih
Nah, dari beberapa pertanyaan tidak semua bisa saya jawab. Nanti tolong tanyakan lebih detail lagi ke kelas kecil ya Bapak Ibu ya, karena waktunya ini udah habis, ruangannya mau dipakai. Terima kasih, selamat siang semuanya. Siang Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Nanti Pak. tolong Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Siang, Pak.